Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Maslahatun Nisa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911468. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Mutiara Hikmah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kelas 4 dengan materi salam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama. Kakak ketua kelas, mana? Oke, Mas Awan, boleh minta tolong dipimpin doanya? Isa wa du'aan raditu billahi rabba wa bil islam wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sebelum kita mulai, marilah kita murojaah terlebih dahulu, ya. Bacakan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah sudah hafal semua ya. Selanjutnya, Mbak Elmira boleh minta tolong memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Oke. Hafalkan semuanya lagu Garuda Pancasila? Sip. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Selanjutnya, bacakan 5 sila Pancasila. Ayo bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Sekarang, apa kabar kelas 4A hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita mulai, Bunda mau absen dulu ya. Kelas 4A. Siapa yang nggak masuk hari ini?
Masuk semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Ada yang puasa? Siapa yang puasa? Masya Allah, Ukti. Nah, alhamdulillah semuanya masuk ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu bajunya. Kerudungnya dibetulkan dulu semuanya. Kaos kakinya yang belum dipakai, silakan dipakai terlebih dahulu. Alat tulisnya juga disiapkan, ditaruh di atas meja. Buku PAI-nya jangan lupa dikeluarkan. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, Bunda ada ice breaking. Untuk melatih konsentrasinya sebelum masuk ke pelajaran ya. Bunda ada marshmallow, nanti rebutan sama yang ada di hadapannya ya. Ada yang sudah pernah main ini? Boom clap, boom clap. Belum tahu. Taruh di tengah, tolong. Taruh di tengah. Tolong di estafet ke sana. Estafet. Estafet, tolong. Oke, sudah dapat ya. Cara mainnya adalah kalau Bunda bilang clap berarti teponya. Kalau Bunda bilang boom, samain boomnya ke meja. Boom. Coba cek, clap. Clap, clap. Boom, boom. Bisa gitu ya. Kalau Bunda bilang marshmallow, langsung bilang marshmallow-nya. Oke, siap? Siap? Oke, fokus. Konsentrasi. Konsentrasi. Clap. Clap, clap. Clap, boom. Boom, clap. Clap, boom. Clap, clap. Marshmallow. Siapa yang dapat marshmallow? Diangkat. Sip. Kira-kira apa yang kalian ucapkan ketika pertama kali bertemu dengan teman atau guru? Salamnya gimana? Assalamualaikum. Ada yang lain? Selamat pagi. Ada yang seperti itu biasanya? Ada. Ada yang halo bro? Ada yang seperti itu? Halo Besti. Ada yang seperti itu? Iya. Terus ada yang tahu apa arti lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Yang sudah tahu? Belum? Belum ya? Nanti kita pelajari di materi hari ini. Nah, kalau hukum dari mengucapkan salam, apakah ada yang tahu? Hukum dari menjawab salam, apakah ada yang tahu? Yang wajib, hukum mengucapkan apa menjawab kira-kira? Menjawab ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid kelas 4 mampu menganalisis makna, hukum, dan keutamaan dari mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga menyajikannya secara tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui mengamati video, murid kelas 4 mampu mengevaluasi dan membuktikan sikap disiplin dalam menerapkan adab memberi dan menjawab salam di berbagai situasi, ketika bertemu, berpisah, ataupun masuk rumah. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, murid kelas 4 mampu menciptakan skenario atau dialog dan mempraktekkan simulasi adab salam dengan benar dan percaya diri. Kegiatan komunikasi, melatih komunikasinya kalian dan juga kolaborasi. Nah, sekarang Bunda mau tanya ya, kira-kira apa yang kalian ucapkan ketika bertemu dengan guru di jalan? Kira-kira apa? Cuma gitu aja. Apa kira-kira yang diucapkan? Assalamualaikum. Kalau mau masuk rumah, sebelum mengucapkan assalamualaikum, kira-kira ngapain dulu? Tok-tok ya, diketuk dulu pintunya, nggak boleh langsung masuk. Oke? Terus berikutnya, silahkan mencari dulu sebentar. Bunda kasih waktu 5 menit, silahkan mencari apa itu artinya salam. Terus hukum membacanya itu gimana? Apakah wajib atau sunnah? Silahkan dicari dulu di bukunya. Cari mulai dari halaman 88. Apa itu artinya salam? Oke, salam artinya damai. Terus kalau ucapan salam yang lengkap, kira-kira gimana? Itu yang lengkap ya. Kalau yang singkat gimana? Yang sering kalian ucapkan, kira-kira yang lengkap apa yang singkat? Ya, nanti kita pelajari di sini ya. Terus berikutnya, hukumnya, hukum menjawab salam. Hukum mengucapkan salam dulu, wes. Apa kira-kira hukum dari mengucapkan salam? Oke, sunnah itu apa? Ada yang tahu artinya sunnah?
Ya, tidak wajib. Sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan kenapa? Tidak apa-apa, gak dapat dosa. Itu namanya Nah, itu hukum dari mengucapkan salam. Kalau hukum dari menjawab salam, kira-kira gimana? Beda di situ. Beda apa sama? Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, kalau menjawab hukumnya apa? Wajib. Apa itu wajib? Apa wajib? Harus dilakukan. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, kita wajib atau harus menjawabnya. Ya, paham? Nah, selanjutnya, kenapa kita tidak boleh cuma diem saja kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita? Kenapa kira-kira kok nggak boleh diem aja? Assalamualaikum, tadi diem toh. Apa sih? Gitu toh. Kira-kira kenapa kok tidak boleh seperti itu? Saya yang tahu alasannya. Kira-kira gimana wes perasaan kalian kalau misalnya mengucapkan salam tetapi tidak dijawab sama orang lain? Gimana perasaannya? Sedih kan? Sakit hati kan? Ya seperti itu. Ya, nah alasannya kenapa kita tidak boleh diam saja kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita adalah alasannya apa? Biar orang lain tidak sedih. Ya, paham? Nah, berikutnya Bunda akan membagikan, sudah dibagi kelompok ya. Sekarang tugasnya adalah kalian mencari tahu tentang adab-adab salam. Terus makna salam, hukum mengucapkan salam. Terus cara salam ketika sedang masuk rumah, mau masuk rumah gimana? Kalau mau bertamu ke rumah orang lain gimana? Kalau mau misalnya naik sepeda motor terus ketemu gurunya di pinggir jalan, kira-kira gimana cara salamnya? Bisa? Oke, silakan berdiskusi untuk menjawab soal-soalnya. Ayo kerjasama semuanya, harus ikut nimbrung. Ya sudah selesai? Belum ya, santai aja nggak apa-apa. Waktunya 30 menit. 30 menit berarti berapa? Setengah jam. Ya. Kerjakan yang teliti. Kan ada 2 tugas. Setelah yang tugas soal itu, berikutnya tugas kelompok ya. Gampang apa susah? Susah-susah gampang? Gampang. Coba bagi tugas. Kamu yang nomor berapa? Kamu nomor berapa? Biar dicarikan. 5 sudah ketemu. Oh ya, ayo ditulis. Nomor 2 siapa? Ya, tulis nanti. Itu namanya kerjasama ya, diskusi. Ada yang belum ketemu jawabannya, dicari bareng-bareng. Ayo. Yang sudah selesai? 1 menit lagi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Ayo. Kurang berapa? Oh iya. Oke. Kelompok 2 sudah? Ayo. Sudah ya? Kelompok 3 sudah? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Minta tolong untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Ayo, silakan maju semuanya. Ayo semuanya sudah, alat tulisnya ditaruh. Silakan menyimak teman-teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Yang pertama, menyapa bertemu laki-laki. Oke. Bertemu laki-laki gimana? Pak, silakan dicontohkan. Gimana? 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, terus? Ada lagi? Gimana? Salam kepada guru. Gimana cara salam kepada guru? Misalnya gurunya Mbak Kalila. Gimana? Gimana caranya? Ayo. Oke. Seperti itu caranya. Yang ketiga, ada lagi? Rumah. Salam sebelum masuk. Apa Mas Elo? Salam sebelum masuk rumah. Oke, salam sebelum masuk rumah gimana caranya? Gimana? Tok, tok, diketok pintunya terus. Oke. Sudah jelas semuanya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali gambarannya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Diskusi kami adalah lagu tentang salam. Oh, lagu, pakai lagu. Ya, buat lagu. Oke, silakan dinyanyikan bersama-sama. Mari kita semua serahkan adab. Oh teman guru, ucapkan salam. Yang kita cinta sama umat muslim. Menderita Nabi Muhammad. Assalamualaikum, itu ucapannya. Hanya keselamatan terlimpah untukmu. Salam sunnah, jawabnya wajib. Mari amalkan setiap hari. Senyum manis, sapa dengan doa. Mulai dengan rasa sayang. Jadi saja untuk penuh dekat. Mari kawan kita sebarkan salam. Bagus lagunya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bunda putarkan video contoh penerapan salam. Silakan diperhatikan. Sudah? Bunda ingin kalian menuliskan janji untuk membudayakan salam. Berarti membiasakan salam setiap hari. Coba ditulis di kertasnya. Karena salam itu bukan sekedar sapaan ya. Salam itu adalah doa keselamatan. Sudah? Kalian sudah tahu apa arti salam? Apa itu salam? Apa? Oke, ucapan sapaan penuh makna yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
pada zaman dahulu ya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Tanya seperti ini, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Rasulullah pun menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu sahabat Nabi. Ya. Nah, di situ dijelaskan dari hadis itu, agama adalah akhlak yang baik. Nah, kalau mau lihat kesolehan seseorang, dia soleh apa tidak, dilihat dari perilakunya sehari-hari. Ya, kira-kira dia setiap hari banyakkan melakukan kebaikan apa keburukannya. Nah, semakin banyak perbuatan baik atau akhlak terpuji yang dia lakukan pada hari itu, ya, setiap hari, maka semakin solehlah dia, semakin bagus agamanya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi, ada 4 sifat wajib Nabi. Kira-kira apa saja? Masih ingat? Sifat wajib Rasulullah. Tablek, sidik, amanah, tona. Itu adalah teladan dari Rasulullah. Teladan itu apa? Ada sudah tahu artinya teladan. Teladan itu adalah contoh. Rasulullah sudah mencontohkan kepada umatnya akhlak yang baik. Ya, maka dari itu, kalau anak yang soleh berarti berbuat kebaikan akhlaknya yang baik. Seperti itu. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari adalah akhlak yang baik tentang salam. Ya. Sekarang, makna salam. Artinya salam itu apa sih? Salam adalah damai. Damai ini adalah harapan agar penerima salam senantiasa dalam kondisi aman, tenang, dan tentram. Kenapa kok bisa damai? Ketika bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, itu lebih baik. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Itu kan berarti orangnya sedang baik-baik saja dengan orang tersebut. Beda lagi kalau misalnya ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, gak dijawab. Kira-kira hatinya damai nggak? Kenapa? Soalnya salamnya nggak dijawab. Pasti ada sesuatu, ya kan? Berarti damai apa tidak kalau seperti itu? Nah, maka dari itu, hukum dari mengucapkan salam apa tadi? Sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Ya, jika dilakukan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan atau tidak dilakukan berarti tidak apa. Tetapi kalau hukum dari menjawab salam, misalnya Bunda bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hukum dari menjawab salam adalah wajib. Biar apa kok wajib? Kenapa kok harus wajib? Harus dijawab salamnya orang yang memberi salam kepada kita. Iya, betul. Ya, seperti itu. Itu adalah salam. Ya, salam itu membawa kebaikan. Ucapan salam berarti mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ada yang tahu arti assalamualaikum itu apa? Assalamu artinya, ya Allah semoga diberi keselamatan, warahmatullahi dan kerahmatan, wabarakatuh dan keberkahan. Itu isinya doa semua. Kalau sampean bertemu temannya mengucapkan yang baik, mengucapkan doa, niscaya doa tersebut, doa yang baik akan kembali kepada sampean sendiri. Ya kan? Daripada ketemunya kon. Nah, malah bilangnya kon. Ayo. Baik apa tidak kira-kira? Kalau mengucapkan salam oleh pahala, didoakan keselamatan. Ya, kalau saling mendoakan hidupnya akan damai, mempererat tali persaudaraan. Kalau kamu bilang assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, nah damai kan? Kecuali bertemunya, misalnya bertemu itu saling kelero-keleroan, kira-kira damai nggak? Saling senggol-senggolan, nggak sapa-sapaan, kira-kira damai nggak? Tidak damai kan? Seperti itu. Itulah makna salam. Nah, contoh salam dalam Islam. Ucapan salam dalam Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang lengkap. Artinya doa, semuanya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu semuanya isinya doa. Bukan cuma sapaan aja, bukan cuma hai, halo, selamat pagi, selamat siang, bukan cuma gitu. Tapi isi di dalam salam itu adalah doa. Ingat-ingat ya. Maka dari itu Bunda tadi minta tolong kalian untuk berjanji kepada diri sendiri untuk membiasakan dan membudayakan salam. Karena itu adalah simbol perdamaian, persatuan. Berikutnya, kapan kita harus mengucapkan salam? Yang pertama adalah ketika bertemu dengan teman atau keluarga. Ya, ketika tadi sudah dicontohkan sama kelompok 3 dramanya. Kalau bertemu murid perempuan dengan guru perempuan, berarti salimnya dicium tangannya. Bukan di batok ya, di hidung. Seperti ini. Paham? Kalau murid perempuan dengan guru laki-laki, berarti gimana salamnya? Kalau lewat di depan gurunya, bukan seperti itu. Misalnya gurunya di sini ya, ini gurunya. Harus seperti ini. Assalamualaikum Bunda, seperti yang video yang sudah Bunda kasih contoh tadi loh. Ya, dia nggak nyeludur seperti ini. Tapi
Ini apa namanya ini? Pundaknya agak dibukukan gini. Assalamualaikum bunda, bukan ini atau bukan seperti itu ya. Itu adabnya. Tapi nggak boleh sampai rukuk seperti ini ya. Biasa gini, assalamualaikum bunda, assalamualaikum bapak, seperti itu ya. Paham? Nah sekarang saat masuk rumah, terutama mau bertamu. Kalau mau bertamu berbeda loh dengan salam seperti biasanya. Harus ada apanya kalau mau bertamu? Ketok pintu. Nah, berapa kali? 3 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Orangnya belum keluar. Tok tok tok. Assalamualaikum 2 kali. Saya belum keluar aja. Sudah 3 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Keluar. Berarti jatahnya sana sudah habis. Besok harus datang lagi. Gak boleh terus-terusan di tok 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 ya. Siapa tahu di dalam orangnya nggak ada, atau orangnya lagi sibuk, lagi meeting, nggak bisa diganggu. Ya kan seperti itu. Ya, kenapa itu kan makanya kalian diajarkan adab salam. Kalau mau masuk rumah harus ketok pintu, diberi waktu, diberi kesempatan orang yang punya rumah. Kalau misalnya ketokan yang pertama belum dibuka, oh mungkin orangnya lagi pakai hijab, tadi lagi gak pakai jilbab. Kalau mau nyambut tamu ya harus menutup aurat. Ya kan bukan muhrim. Yang laki-laki lagi pakai kolor pendek. Buru-buru, oh iya mau ada tamu, persiapan dulu. Bukan mau bertamu ke rumah orang, assalamualaikum langsung masuk. Sopan nggak kira-kira? Sip, seperti itu. Masuk kelas juga gitu. Tak permisi bunda, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk, baru masuk. Ya, seperti meskipun rumahnya sendiri, ya. Tak assalamualaikum, baru dibuka. Kalau nggak ada yang buka kan itu rumahnya sendiri ya, nggak apa-apa ya. Langsung masuk, assalamualaikum, ya waalaikumsalam, langsung masuk. Seperti itu, paham? Nah, sekarang memulai percakapan. Entah itu percakapan di HP, telepon, atau di SMS, atau di WhatsApp. Ya, kalau di telepon, assalamualaikum, hei kamu lagi ngapain, ayo main. Nah, pakai salam. Ya, paham? Biasanya gitu apa enggak? Pakai salam enggak biasanya? Kalau biasanya enggak pakai salam, mulai hari ini harus dibiasakan memulai percakapan pakai salam. Ya. Terus berikutnya kalau di WA juga, mau chattingan. Assalamualaikum, kamu lagi ngapain? Ayo kerjakan PR bareng. Nah, pakai salam. Seperti itu. Ya, karena salam itu isinya adalah doa, bukan cuma sapaan aja. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mengucapkan salam? Yang pertama adalah tuntunan dari Rasulullah. Siapa sih yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu kira-kira? Rasulullah itu mencontohkan, ya, Nabi Muhammad mencontohkan Rasulullah dulu yang mengucapkan salam. Misalnya bertemu dengan orang lain, enggak, Gak perlu seperti itu. Ya, ketemu langsung inisiatif, assalamualaikum, langsung bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung gitu. Dia mendoakan terlebih dahulu. Itu contoh dari Rasulullah. Ya, Rasulullah kan teladan bagi umat Islam. Jadi kita harus mencontoh perilakunya Nabi. Ya, kalau kamu mau dikatakan anak soleh, berarti harus berperilaku yang baik-baik. Nah, dengan cara mencontoh perilaku dari Rasulullah, sudah dikasih contoh yang banyak sama Rasulullah. Tadi, ya orang yang paling mulia adalah orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam, yang mengucapkan salam assalamualaikum gitu dulu. Itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Mau jadi orang mulia di sisi Allah? Makanya diucapkan salam terlebih dahulu, gak usah menunggu orang lain dulu. Paham? Terus yang kedua, pahalanya besar. Kalau selamat pagi, menurut kan gak dapat apa-apa. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu mendoakan, didoakan lagi sama orang lain. Dapat pahala kan? Ya mau dapat pahala apa? Sia-sia aja apa enggak? Dapat pahala biasa aja wes. Hai, yang tak dapat pahala apa yang biasa-biasa aja. Jadi kalau dapat pahala harus mengucapkan apa? Assalamualaikum. Oke. Yang kedua, yang ketiga adalah menyebarkan kedamaian. Salam adalah simbol kedamaian, tali persaudaraan umat muslim. Nah ya, saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Berarti kalau dia salam terus dijawab hubungannya lagi baik-baik saja. Plero-pleroan itu artinya sedang apa? Plero-pleroan, bertemu plero-pleroan, sopo-sopoan berarti sedang tidak baik-baik saja, tidak berdamai, ya kan? Ya. Jadi harus diawali dengan salam. Nah, bagaimana menjawab salam? Yang pertama, jawabannya yang setara. Kalau ada temannya bilang, assalamualaikum, ya dijawab setara. Setara itu sama. Waalaikumsalam. Seperti itu. Itu jawaban yang setara, yang sama. Didoakan. Semoga kamu selamat. Didoakan kembali. Ya, temannya. Semoga kamu selamat juga. Seperti itu. Tapi kalau yang lebih baiknya adalah, kalau kalian diucapkan salam sama temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jawabnya harus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temennya cuma mengucapkan assalamualaikum. Kita menjawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu adalah menjawab salam yang lebih baik, lebih lengkap, lebih baik. Nah, doanya juga lebih lengkap. Makalilah. Berikutnya adalah kesimpulannya. Jadilah anak yang selalu memberi salam. Kenapa kok harus selalu memberi salam? Tanda anak soleh. Anak soleh itu apa tadi kata Bunda di awal tadi? Yang sering melakukan perbuatan atau perilaku yang
salam itu baik apa gak baik sih? Nah, kalau mau dikatakan anak saleh, berarti dia harus berbuat baik. Salah satunya dengan mengucapkan salam. Yang kedua, penyebar kebaikan. Setiap salam yang kamu ucapkan adalah bibit kebaikan yang tumbuh menjadi kedamaian. Kamu mau mendoakan orang lain, kamu juga didoakan sama orang lain. Hatinya tuh tenang kalau nggak punya musuh, ya kan? Saling mendoakan itu hatinya tenang. Yang ketiga, yang terakhir adalah memulai hari dengan salam. Jadikan salam sebagai kebiasaan sehari-hari kalian dan sebarkan energi positif di sekitar kalian. Seperti itu. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Ayo, Mbak Ica, bisa? Oke, silakan maju ke depan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ayo, silakan maju ke depan. Ya, sebisanya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mantap, sip. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ica. Oke, selanjutnya Bunda ada ice breaking biar lebih semangat sebelum pelajarannya ditutup ya. Sekarang silakan berdiri semuanya. Berdiri. Fokus ke layar ya. Ayo, tirukan yang di layar. Nah, sudah selesai. Sudah meregang ototnya ya. Sudah semangat lagi? Oke. Sekarang sudah mau menampilkan soal. Kira-kira bisa menjawab enggak? Bagaimana ucapan salam ketika bertemu teman di sekolah? Mas Dharma, yang mana jawabannya? Yang mana? Loh, yang mana? Ditunjuk. Oke, kita lihat apakah betul. Betul. Selanjutnya, apa manfaat mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari? Mbak Osin. Mana? Yang mana? Yang hijau? Coba. Betul. Mbak Inara, bagaimana ucapan salam yang sebaiknya diucapkan kepada orang yang lebih tua? Oke, tepuk tangan untuk kelas 4A. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Terus Bunda ingin kalian semua berjanji dan membudayakan ya. Untuk apa? Membudayakan 5S. Apa aja tadi 5S? Bisa semuanya? Tolong dibudayakan salam ya. Setelah pelajaran ini kalian harus berubah menjadi yang lebih baik lagi, terutama membudayakan salam. Sudah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.